Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya sudah ditemani oleh legenda MMA Indonesia. Dia adalah Rudy Ahong Gunawan ya, yang kita akan membahas mengenai fight review pertarungan antara Muhammad Sandi Pramana berhadapan dengan Sarwo Edisam ya. Kali ini kita akan tahu bahwa Ahong akan berhadapan dengan Muhammad Sandi Pramana pada tanggal 18 Maret ya di One Pride 67. Kali ini sudah bergabung bersama saya di sini ada Rudy Ahong Gunawan. Kita langsung saja ngobrol dengan Rudy Ahong Gunawan. Halo, selamat sore Ahong Chen. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Max. Apa kabar? Sehat? Kayaknya habis latihan ya? Yoi. Oh, luar biasa, keren. Gue lihat lo di mana? Instagram. Wah, rajin latihan sekarang. Strength and conditioning juga ada, terus kemudian latihan MMA-nya juga, sparring juga ada. Semoga semua berjalan dibantu sama Coach Budi. Wih, mantap. Kandanya udah siap nih ya. Siap. Wah, yang paling penting berat badan dulu nih. Gimana berat badan? Aman. Wah, aman. Luar biasa. Karena gini, semua fans udah nungguin yang namanya Rudy Ahong Gunawan. Itu di mana saya ketemu sama orang, itu orang pasti nanya, Ahong kapan main? Ahong kapan main? Saya belum bisa jawab. Tapi kali ini kalau saya ketemu orang, saya bisa angkat dagu. Ahong main nanti 18 Maret di Fight Night 67, tenis indoor ya. Dan itu udah pasti main. Woi, luar biasa ya. Berat udah aman ya pasti nih ya. Berat aman, udah di 81,2. Oke, ya Ahong harus masuk ya. berat badannya karena harus bisa mengalahkan diri sendiri ya. Yoi. Oke, luar biasa. Terus persiapan bagaimana persiapan? Udah persiapan sejauh biasa. mana nih? Kejar napas, yang ketertinggalannya tuh kejar napas. Stamina kejar ya. Kereta. Kejar mobil, nah sama kejar layangan biasanya gue. Wih. Oke, tandanya memang sudah tahu bahwa memang titik-titik lemahnya yang dilatih ya di situ ya. Ya, benar. Titik lemahnya yang dilatih. Nah, kali ini kita akan melihat video pertarungan antara Muhammad Sandi Pramana waktu itu melawan Sarwo Edisam. Kita langsung aja lihat pertandingannya, Hong ya? Ya. Oke. Udah terlihat ya di sini ya? Sudah. Oke. Bout pertama, ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas welterweight yang akan dipandu oleh rekan saya Ananda Zulfikar. Silakan Nanda. Terima kasih Ovi. Ya, Sandi dengan celana merah, Sarwo dengan celana biru di sini. Antara Sarwo Edisam di sudut biru. Ini karate ya, basicnya ya. Iya ini. Langsung Sandi langsung ngajak ke bawah juga tuh. Nah ini. Iya. Bagaimana dengan jangkauan tangan yang begitu panjang ya, dengan striking yang begitu bagus ya. Ini menurut Ahong tadi strikingnya Sandi ini gimana nih? Nah, Sandi punya striking sih bagus. Dia stand up-nya bagus karena dia punya basic karate kan ya. Iya. Kemudian saya melihat dengan permainan dia bisa langsung cleanse, juga bisa untuk membawa permainan ke bawah kan bisa. Kemudian si Sandi juga bisa menjaga posisi untuk melakukan ground and pound ya kan. Ya. Dengan kuda-kudanya tepat dia. Oh gitu ya. Jadi ini kekuatannya ya dari stand up fightingnya ya. Ya. Nah, kalau dari segi kelemahannya nih, kalau di stand up fightingnya, apa Ahong sudah melihat celah di mana kelemahannya pada saat dia stand up? Karena Ahong kan kita tahu ya, Ahong ini kan raja KO. Dan tadi saya sempat ngobrol sama dia, sama Sandi. Sandi bilang dia akan bersedia melayani jual beli pukulan Ahong di jarak dekat, dia juga berani. Dia bilang gitu sama saya. Nah, menurut Ahong sendiri, apa titik lemah Sandi pada saat dia berada di atas? Sandi itu tahan pukul. Kalau saya lihat hampir tidak ada kelemahan. Hampir tidak ada kelemahan. Cuman siapapun itu pasti memiliki kelemahan ya kan gitu, termasuk saya sendiri. Betul. Nah, kelemahan yang ada pada Sandi terlihat bahwa pada saat dia berada di atas, dia terburu-buru untuk mengambil keputusan, misalkan pukulannya tidak terarah, misalkan gitu ya. Hmm. Tendangannya Oke. kosong misalkan ya.
Oke. Jadi terlalu terburu-buru ya. Di situ ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Ahong ya di situ nanti ya. Ya. Poinnya di situ. Jadi dia tergesa-gesa sehingga timingnya jadi kadang-kadang tidak tepat gitu maksudnya. Ya, jika terlalu buru-buru biasanya kan jadi nggak tepat lah dia punya pukulan arahnya. Betul. Karena Ahong sendiri pernah terburu-buru dan pada saat terburu-buru malah menghabiskan stamina juga ya. Menghabiskan napas, ya benar. Iya, karena tidak tenang dan waktu terburu-buru tidak melakukan exhale, mengatur napas dengan baik, akhirnya menjadi kelelahan ya. Tepat. Oke, Ya, itu dia. kita akan kembali melihat pertarungannya. Pada saat ini Sandi sedang mengontrol Sarwo Edisam di bawah dan mau mencoba melakukan teknik-teknik. Oh, ini kenapa nih? Oh, ada serangan. Sebentar, ternyata sangat cepat sekali terjadi, sudah pukulan ke belakang kepala. Oh iya, itu dia ya. Oke, di sini Yang menarik adalah gini, Bu. Dua sangat agresif apa yang dilakukan Sandi. tetapi seorang Sandi Kita lihat dari sejak Sandi mengontrol dari posisi top guard. dua fighter ini adalah seorang karateka, tetapi seorang Sandi Nah, di sini Sandi sudah menguasai posisi. Oh, itu dia elbow ya. Iya. Elbow yang begitu keras ke arah belakang kepala Sandi. menunggu tayangan ulang. Ke arah belakang Sarwo Edi ya. Sarwo Edi. Di sini begitu keras dan akhirnya ini pertarungan tidak bisa dilanjutkan. Nah, setelah dokter melakukan pengecekan sampai akhirnya dokter memutuskan bahwa Karena posisinya agak sulit ya Bung ya. mesti istirahat nih. Coba kita lihat. Betul, cukup keras. Soalnya pukulan di Oh, belakang. pertandingan tidak dilanjutkan ya. Nanti Tidak dulu dilanjutkan selanjutnya dan kita akan bahas Sandi Pramana di sini kita lihat Kita One Brand MMA Indonesia didiskualifikasi dan pemenangnya adalah Wasit Sarwo Soma Edi ya, by memberhentikan disqualification. pertarungan ini pada ronde pertama detik ke-37 dengan keputusan diskualifikasi. Tentu saja kemenangan dari sudut biru. Iya, kita lihat di sini bahwa Sandi akhirnya dia kalah diskualifikasi ya. Nah, pandangan Ahong nih mengenai pertama mengenai posisi ini dulu ya, ground control dulu ya, ground controlnya dulu. Gimana ground control yang dilakukan oleh Sandi nih? Kekuatan pertama kita bahas kekuatannya dulu ya. Ya. Kekuatan Sandi Permana di dalam ground and pound itu bagus, kuat dan tepat. Biasanya tepat. Iya. Dan yang tadi yang dilakukan pada saat terjadinya pelanggaran sebenarnya kan dalam fight kan pasti ada lah ya, nggak sengaja terpukul gitu. Oke. Menurut saya itu hal yang biasa. Oke. Jadi maksudnya tadi pukulan ke arah belakang kepala itu bagaimana Ahong menyikapinya itu yang pelanggaran tadi sehingga menyebabkan dia didiskualifikasi? Ya, jadi sebenarnya saya sih nggak tahu ya, saya nggak pernah, tetapi saya pernah dipukul belakang kepala, tetapi saya hanya ingin menyajikan pertandingan yang baik misalkan. Jika kena pukul belakang kepala, kalau emang nggak kenapa-napa ya saya akan bangkit gitu, akan bangun. Oke. Karena ya baru main sebentar, sayang banget gitu. Iklan masuk bayarnya berat-berat kan, kasihan juga. Iya. Harusnya cepet ya. Betul. Jadi kalau memang kena tapi dampaknya nggak terlalu berat ya, kita sebagai seorang petarung tetap bermain. Di sini yang wajib memberikan hukuman adalah wasit yang ada di tengah ya, seperti itu ya. Ya, benar. Tetapi dan- kan kita tetap mengikuti peraturan. Wasit menyatakan stop dan dokter menyatakan stop, ya kita Betul. harus terima. Dan saya melihat bahwa Sandi Permana menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena dia masih memberikan memberikan hormat. Oh, oke. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa Sandi Permana merupakan fighter yang benar-benar seorang fighter gitu. Oh, oke. Walaupun di sini akhirnya didiskualifikasi ya, tapi dia Ya. menerima dengan lapang dada ya. Tapi ya begitu. Itu namanya kalah dengan terhormat. Oke. Ya memang di sini karena pelanggaran sengaja dan tidak sengaja adalah semua pelanggaran yang merugikan dan dokter memutuskan tidak bisa melanjutkan pertandingan, akhirnya
Sandi Ya. Pramana dijatuhi diskualifikasi ya. Sangat Ya, disayangkan kesalahan. sebenarnya. Maksud saya, jadi kalau kekalahan yang tidak terhormat itu jika Sandi Permana misalkan dinyatakan diskualifikasi, tapi dia tidak menerimanya gitu kan, nah itu baru dia kalah tidak terhormat. Oke, betul. Nah, dan juga ngomong-ngomong mengenai kehormatan nih, yang penting adalah berat badan nih ya. Berat badan harus masuk nih keduanya. Jangan sampai ada overweight, Jangan sampai. apalagi ini Ya. title fight ya. Title fight jangan sampai menang karena overweight, karena kita Ya. tidak mau menerima kemenangan yang seperti itu gitu. Kita lebih Ya. mau menerima kemenangan yang memang karena dia tidak overweight dan Kita- menang dengan sportif ya. Ya, dan perlu digarisbawahi, kenapa saya 2 kali melakukan membatalkan pertandingan saya gitu kan? Nah, Saya tidak mau fighter-fighter di sana yang akan berhadapan dengan saya karena kesalahan saya, karena berat badan saya, tetapi pada akhirnya saya memaksakan berat badan saya yang sebenarnya saya udah tahu nih kayaknya nggak masuk nih. Tapi saya paksakan, jika saya paksakan akan merugikan semua pihak. Baik itu dari pihak One Pride, dari pihak Antv, dari pihak dari lawan saya sendiri gitu. Berarti saya tidak menghargai lawan saya gitu. Terserah orang lain akan menganggap saya dasar gini-gini, penakut, pengecut. Tetapi saya hanya mau bersikap satria bahwa oke, saya mundur karena saya berat badan tidak mencukupi dan saya minta maaf gitu aja. oke. Tapi untuk Nah, kali saat iya. ini saya sudah 92 kilo kemarin, saya turunin dalam waktu 3 bulan. Tetapi saya nggak Oke. mau kesalahan yang dulu saya lakukan berulang lagi gitu. Oh. Nah, Oke. saya sudah turunkan dan saya yakin saya bisa masuk tanpa terburu-buru untuk kayak jadi dehidrasi gitu ya, enggak sih. Ya. Oke. Luar biasa ya. Ini memang menjadi hal penting, berat badan, concern semua fighter dan begitu Ya. juga promotor supaya acara bisa berjalan dengan baik, dengan selamat dan adil. Nah, untuk Yang penting Prof. ah, Kelas 84 diadakan Prof. ya semoga ke depannya. Iya. Dan memang Gue kita doain ya. Iya. Oke, dan untuk Ahong sendiri, ini tadi saya sempat Ya. ngobrol sama Sandi Pramana. Sandi bilang, wah kalau lawan Ahong nggak sulit sih sebenarnya, dia bilang. Jadi lawan Ahong tinggal tungguin dia capek sendiri aja, dia bilang. Nanti dia akan nafsu, dia akan capek sendiri. Nah, Ahong tadi juga udah berlatih stamina, udah ngobrol bahwa fokus di stamina. Nah, bagaimana cara Ahong untuk melatih meningkatkan stamina ini untuk menghadapi pertarungan 18 Maret besok? Apa yang sudah dilatih? Apa yang sudah dilatih? Iya. Untuk meningkatkan staminanya tentunya. Biasa sih kayak jadi main beban tetap main beban, Ya, tetapi beban diselingi dengan bukan beban yang maksimal, tetapi beban standar, tetapi yang dikejar repetisi, kemudian bermain lagi di pos, main pos, jadi sirkuit, permainan sirkuit. Kita melakukan fitness juga untuk mencari tahu sampai di mana tingkat kemampuan kita. Oke. Ya, kalau Maksimum hanya ya. untuk melawan Sandi masih bisa lah. Oke, masih bisa ya. Staminanya juga masih bisa nih ya. Walaupun saya sudah tua, tetapi melawan orang yang usianya jauh lebih muda dari saya masih bisa lah. Oh, masih bisa lah. Pastilah masih bisa orang ini. Itu seperti membalikan piring aja, tapi piringnya pecah. Kali ini Ahong pasti udah dilihat persiapannya sudah sangat matang dan sangat antusias. Saya melihat bagaimana Ahong sangat bersemangat. Saya juga jadi nggak sabar nunggu sampai tanggal 18 Maret ini ya. Apakah pertarungannya akan menjadi pertarungan yang luar biasa? Pastinya iya gitu loh. Nah, Sandi kan nggak takut nih. Tadi dibilang Sandi nggak takut main jarak dekat ya dengan pukul-pukulan. Apakah Ahong akan tetap menggunakan cara yang biasa bergaya fighter itu, yang kalau udah bertarung jarak dekat pukulan hook kiri dan kanan yang sangat terkenal sangat keras itu, apakah akan bergaya seperti itu atau akan merubah strategi dengan ground fighting atau dengan gaya yang lain? Enggak, saya akan bermain seperti saya biasanya. Oh, jadi tetapi ada catatan. Saya berlatih dengan Coach Budi, saya berlatih dengan trainer-trainer yang lain ya kan, untuk mempersiapkan diri jauh lebih baik. Dan saya menerima masukan-masukan dari mereka bahwa saya kekurangannya di sini, saya kesalahannya di sini, dan saya menerima dengan lapang dada karena saya ingin menjadi
pemenang, maka saya harus rendah hati, menerima apa yang menjadi kekurangan saya, sehingga bisa saya ambil yang positif dari mereka, dan saya dapat melakukannya di atas ring pada saat nanti akan melawan Sandi Permana. Kenapa saya bilang saya bisa dan saya yakin untuk menghadapi Sandi Permana dan saya bisa menang? Nggak tahu juga sih. Oh. Harus tahu Ada rahasianya dong. deh. Ada rahasianya. Ada Ya? rahasianya deh. Oke. Nah, apakah sudah melakukan sparring dengan teman-teman di Sasana dan melakukan persiapan stamina terutama pada saat sparring? Bagaimana? Ya, jadi gue kan juga sering tuh liatin lu Prof di itu tuh biasa lu kan latihan terus tuh sama anak-anak lu gilir kan. Nah itu gue juga tahu tuh. Nah itu kan Coach Budi juga sama, lulusan dari lu. Nah otomatis nggak beda jauh sama lu tuh, sampai muntah-muntah tuh. Oh iya. Lu tahu dah. Oke, Nah, luar kenapa? biasa. Jadi Prof yang saya ingin garis bawahi bahwa kenapa saya antusias untuk bertanding dengan Sandi Permana. Ya. Kenapa nih? Saya melihat bahwa seorang Sandi Permana ini merupakan seorang fighter yang memang memiliki kemampuan. Ya. Dan saya tertantang untuk melawan seorang fighter yang memiliki kemampuan. Jika saya menganggap bahwa itu fighter tidak layak untuk melawan saya, ya ngapain gue ngelawan dia gitu. Nah, di sini ada hal yang positif dari si Sandi. Saya melihat si Sandi bahwa memiliki kemampuan dan saya jadi tertantang dan saya ingin banget ngelawan dia. Apapun yang dia berikan, apapun yang dia lakukan di atas ring nanti, akan saya terapkan dan akan saya terima dan akan saya hancurkan semuanya. Wah, luar biasa. Jadi nggak saya sabar yakin nih. saya yakin nanti di tanggal 18 Maret pertarungan saya dengan Sandi Permana akan sangat menarik. Oh, luar biasa ya. Nggak seperti dulu-dulu ya karena stamina habis Tidak. ya kali ini. Oh, Tidak. luar biasa. Katanya Coach Budi, Nah. kalau lu mau kalah yang terhormat. Jangan sampai lu kalah ayam sayur katanya. Habis napas, toh. karena stamina habis ya. Iya, luar biasa. Memang kita memiliki moto seperti itu. Jadi hal itu akan menjadi pemicu semangat dari teman-teman yang bertanding semuanya. Jadi kita kalah terhormat bukan karena kehabisan stamina, karena kehabisan stamina itu artinya kita kalah oleh diri sendiri. Kita lebih bagus kita dikalahkan oleh orang lain lawan kita ya. Di arena karena memang orang lain itu lebih jago dari kita dibandingkan kita kehabisan napas kalah sama diri sendiri di sini. Luar biasa. Saya berdoa semoga pelatihan akan berjalan dengan lancar dan memang mendapatkan stamina yang baik. Nah, ngobrol-ngobrol nih ya. Ini kan kita namanya kita bertarung bisa ada kalah, bisa ada menang. Kan? Ya. Tadi juga udah nyindir-nyindir mengenai middleweight ya. Kalau seandainya ini Ahong kalah ya ataupun Ahong menang, apakah akan tetap lanjut di One Pride MMA? Karena semua pendukung Ahong ataupun haters dari Ahong itu selalu pengen melihat Ahong bertarung gitu loh. Entah untuk menjadi fans ataupun hatersnya gitu. Ya. Apakah kalau kalah akan melanjut? Jika kalah, saya akan gantung sarung, Prof. Oh, kalau kalah akan gantung sarung? Bukan naik jika ke middleweight? Jika menang, gantung kolor. Oh, gitu maksudnya. Gantung sarungnya artinya apa nih? Gantung sarung artinya gantung apa? Sarung benar. Jadi gini, di saat pertandingan saat ini yang akan saya hadapi dengan Sandi Permana itu merupakan titik awal dan titik akhir. Coba tolong dijelasin. Maksudnya gimana? Titik awal dan titik akhir di sini adalah maksudnya titik awal itu saya di sini akan mulai dari nol melawan Sandi Permana. Jika saya bisa menang, maka saya akan lanjutkan terus dan saya akan ambil itu sabuk. Tetapi jika saya kalah, itulah titik akhir saya. Oh, oke. Jadi kalau kalah itu adalah titik akhir, tapi kalau menang akan mempertahankan sabuk gitu ya? Dan saya akan mau mendapatkan sabuk saya kembali, yang benar-benar. Oh, oke. Ya, yang sabuk sejatinya ya, bukan sabuk interim gitu ya, di situ ya? Bukan, saya nggak melihat sabuk interim. Oke. Saya tidak melihat sabuk interim. Oke. Yang saya lihat adalah saya sudah memundurkan diri, membatalkan pertandingan 2 kali.
Oke. Dan saya nggak enak banget sama One Fight sama matchmaker yang sudah menyiapkan itu semua, dan saya merasa bersalah. Jadi jelas Oke. gue nggak mau melakukan itu ketiga kalinya, berarti gue bego banget. Gue udah bilang kalau sampai gue nggak Iya. bisa masuk, gue pasti udah nggak berhenti. Dan gue pasti berhenti One Fight, nggak mau lagi One Fight, malu-maluin. Oke. Berat badan aja nggak bisa kita sanggupin, apalagi mau menang. Iya, betul. Nah, makanya tadi Ahong ngomong tentang kelas middleweight tadi. Yang paling Nah. berat itu makanan, Iya. Kontrol berat badannya ya. Iya. Prediksi di ronde keberapa, by apa? Dengan apa? Saya nggak tahu, karena saya tidak pernah memprediksi pertandingan saya akan berakhir seperti apa. Oke. Gitu, nggak pernah sih. Cuman kalau misalkan Sandi Permana mau main jarak dekat, fight, bener dia mau main jarak dekat dan dia bilang dia nggak takut, Iya. ya bolehlah kita coba satu round habis selesai gitu. Oh, luar biasa. Ini akan Tanpa ini ya, tanpa sombong ya. ya. Moga-moga bisa kan gitu. Oke. Nah, untuk Sandi Pramana nih, ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke Sandi nih untuk menghadapi pertarungan besok nanti? Pesan-pesan saya, jika kalah dari saya tetap harus maju terus ya, jangan sampai dia mundur, kasihan. Karena yang muda yang berkarya, jangan sampai kalah dari orang tua. Wow, ini pesannya sangat percaya diri sekali, saya suka nih. Kita harus percaya diri, Prof. Kalau nggak kita kalah Betul. nanti, Prof. Betul. Dan untuk ya ini yang penting nih, untuk seluruh pendukung Ahong yang ada di Indonesia, pesan-pesannya bisa disampaikan nih untuk tanggal 18 Maret ini. Tanggal 18 Maret saya akan tanding melawan Sandi Permana dan saya ingin memberikan pertandingan yang baik. Apabila ini menjadi pertandingan yang terakhir buat saya akan memberikan pertandingan yang terakhir dan tapi merupakan satu tontonan yang menarik sehingga tidak mengecewakan para penonton. Walaupun saya kalah, tetapi bukan berarti saya tidak ada di dunia MMA. Tetapi yang saya pastikan, saya tidak mungkin kalah, pasti saya menang. Wah, luar biasa. Oh ya, ada satu lagi nih. Kalau Nambah Ahong mulu lu, sam- Prof. Iya, karena lu gitu loh. Nah, lu kan udah sangat populer di dunia MMA ini ya. Salah satu yang paling populer. Nah, kalau lu Iya, sampai bukan gantung, juga gue populer, bro. kalau sampai lu gantung sarung, ini semua akan kehilangan karena kita tahu lu nih raja KO di MMA. Walaupun staminanya orang pada bilang kurang, tapi rekor lu udah membuktikan bahwa lu nih raja KO nomor 1 di One Pride. Nah, ini kan lu nggak sayang dengan karir lu. Makanya gue bilang gue nggak bakal kalah. Oke, jadi tetap semangat untuk menang Makanya gue deh. bakal tetap ada di One Pride. Nah, makanya hatinya mau menang gitu ya. Sandi tetap mau Permana menang. harus hati-hati nih. Oh iya benar, harus Sandi hati-hati. Permana harus hati-hati. Buat dia mungkin One Pride hanya sekedar batu loncatan. Tetapi buat saya, One Pride rumah saya. Saya tidak akan mengizinkan tamu bisa semena-mena di rumah saya. Terima kasih Rudy Ahong Gunawan, sangat terhormat sekali dan luar biasa. Saya juga tersanjung dengan kata-katanya. Semoga ya kita melakukan ini untuk bersama ya, dari Indonesia dan untuk Indonesia, One Pride untuk Indonesia ya. Indonesia. Nah, satu lagi nih, sorry ya, saya nama-nama nggak apa. terus. Kalau Lanjut. ini kan Nggak apa. Aman. raja KO ya, raja KO dengan rekor KO terbanyak di Indonesia di kelas welter, kelas terbesar di Indonesia, kelas terberat. Ini kemungkinan ada KO lagi nggak nih? Julukannya King of KO. Nih kalau ada KO lagi nih kayaknya luar biasa ini. Masalahnya King of Submission kan udah ada dia tuh Suwardi tuh. Ya, nah ini Ya KO tetap dong nih. King of KO harus ada dong. Kalau Oh, bisa, insya dan- Allah. Insya Allah ya. Jadi tetap akan dikeluarkan tuh ya pukulan knockoutnya ya. Tetapi Oke. sesuai dengan apa yang sudah dilatih sama Coach Budi. Betul, sesuai dengan arahan tim ya, corner. Jadi Arahan. pertarungan akan berjalan sesuai dengan strategi. Oh, ngomong-ngomong strategi nih, ada strategi khusus nggak nih? Strategi khusus ya? Kagak ada sih Prof. Biasa Iya. sih strategi khusus. Paling nanti gue bayar dia suruh dia kalah. Oh, jangan dong. Kalau ini kita semua nggak Oh, pernah kayak nggak begitu. Nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalah.
Itu nggak boleh, itu tangkap sama KPK nanti. Iya, ditangkap nanti. Penipuan itu. Nggak bercanda, nggak Oke, bercanda. oke. Nggak, Iya, ya. strategi khusus nggak ada, Prof. Nggak ada. Jadi strategi khusus nggak ada, cuman ya be yourself aja sih pada saat kita melawan seseorang yang ada di hadapan kita. Iya. Jubah ketakutan kita, jubah keraguan kita, jubah segala sesuatu yang akan menghalangi kita itu untuk maju. Itu dilepaskan. Oke. Saya Oke. di atas oktagon akan menjadi seorang petarung yang dimana dulu mungkin saya kalah dengan memalukan, tetapi saya sadar bahwa sekarang saya ingin bangkit menjadi seorang Ahong yang memang Ahong, Oke. Ya, ahong-ahong. bukan ayam pasar katanya. Oh, Ayam oke, kampung, oke. bukan. Oke, jadi belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Ini kita akan terus maju, bangkit dan akan menjadi yang mendapatkan hasil terbaik ya di situ ya. Iya. Jadi Oke. kalau lu mau jadi seorang yang sukses, pada saat kegagalan datang, terus tetap berusaha. Itu belum dikatakan gagal. Gagal jika lu berhenti untuk berusaha, Oke. makanya itu selesai sudah. Oke, Gitu. luar biasa. Ya, semoga sukses untuk Ahong. Ngomong-ngomong, Siap. ada film lagi nggak nih? Nah itu dia, belum ada. Baru Belum ada. terakhir sama si Ferdi tuh film Oke, sikat-sikatan. Oke, casting lagi dong. Nah. Mau. Oke, kalau gitu Hong, sampai ketemu nanti tanggal 18 Thank you. Maret. Seluruh Indonesia Siap. sudah menunggu penampilan Anda, kembalinya Ahong, sang legenda Raja KO1 Pride MMA di Indonesia, 18 Maret jam 10 malam di Tenis Indoor Senayan dan hanya ada di Antv. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Ahong. Sama-sama, Prof. See Ya. you. See you. Oke, seru sekali obrolan saya dengan Ahong yang akan bertarung dengan Muhammad Sandi Pramana nanti di tanggal 18 Maret ya di Tenis Indoor Senayan. Semuanya harus datang atau saksikan di Antv. One Pride untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Iya.